Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan bertemu dalam channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat YouTube, jika Anda cinta pada Rasulullah, hendaknya tuliskan sholawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kolom komentar. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan dikumpulkan dengan rombongannya. Amin ya rabbal alamin. Istilah pamali merujuk pada pantangan atau sesuatu yang dilarang untuk melakukannya, atau merujuk pada suatu perbuatan yang tidak baik. Istilah pamali merujuk pada pantangan atau sesuatu yang dilarang untuk melakukannya, dan jika melanggar pantangan tersebut diyakini akan merugikan bagi pelakunya dan bahkan berakibat bahaya. Dalam tradisi masyarakat di Indonesia ada beberapa hal yang dianggap pamali, seperti larangan keluar rumah saat menjelang maghrib atau menjelang matahari tenggelam. Waktu ini kita kenal dengan istilah sandekala. Selain itu, larangan duduk atau makan di depan pintu. Larangan ini karena melakukan hal itu akan membuat seseorang susah mendapatkan jodoh dan akan seret rezekinya. Pertanyaannya adalah, apakah benar pamali keluar rumah saat sandekala, makan dan duduk di pintu rumah ini ada dasar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berikut hadis Rasulullah tentang larangan keluar rumah saat sandekala atau saat menjelang maghrib. Disampaikan Rasulullah dalam sabdanya, jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah, karena ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka biarkan mereka jika ingin keluar. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya
setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan Anda, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Matikanlah lampu-lampu Anda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas sangatlah jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anak-anak saat sandekala, dan hal ini karena pada waktu tersebut setan-setan sedang keluar bertebaran. Hanya saja informasi dari orang tua kita atau yang lainnya tentang pamali keluar rumah saat menjelang maghrib biasanya tidak langsung merujuk pada hadis tersebut. Biasanya kalau ditanya alasannya, kebanyakan para orang tua hanya menjawab karena itu pamali. Kemudian hadis di atas juga menjelaskan bentuk ikhtiar pada saat menjelang maghrib, yakni menutup pintu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan cara ini setan tidak akan dapat masuk dan mengganggu anak-anak. Dengan demikian jelas bahwa pamali keluar rumah saat sore hari menjelang maghrib ada sandaran hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, larangan duduk dan makan di pintu rumah. Adapun pamali duduk di pintu rumah, baik duduk di depan, di samping, atau di tengah pintu, sepanjang pengetahuan tidak ditemukan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika dikaitkan dengan menghormati tamu, maka kita temukan dalilnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pamali makan atau duduk di pintu rumah ini berkaitan dengan menghormati tamu. Tentunya jika ada tamu yang datang menjadi terhalang dan akan segan, malu, bahkan malas masuk rumah kita. Sementara tamu adalah salah satu jalan bagi terbukanya pintu rezeki kita. Rezeki di sini boleh saja berupa apa saja, tidak hanya materi, namun bisa berupa yang sifatnya non materi. Sahabat YouTube membicarakan masalah jodoh atau lain sebagainya menjadi terhalang oleh perilaku kita ini, sehingga atas dasar ini mungkin
akhirnya kita susah mendapatkan jodoh. Selain itu, bila diurai lebih dalam lagi, misalnya dari aspek akhlak atau etika, duduk atau makan di pintu ini sesuatu yang tercela karena melakukan hal yang bukan pada tempatnya. Duduk sebaiknya dilakukan pada tempat duduk, bukan di pintu. Demikian halnya dengan makan, sebaiknya memposisikan diri pada tempat yang seharusnya, misalnya di ruang makan. Dalam bahasa agama, melakukan sesuatu tidak pada tempatnya merupakan perbuatan zalim. Sementara zalim merupakan perbuatan tercela yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada baiknya kita hindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.